Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa taba'a bi atharihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, inna lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari ada 3 pemuda yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri untuk bertanya tentang permasalahan yang mereka hadapi. Pemuda yang pertama bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami sudah lama berumah tangga, namun kami belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan momongan. Mungkin ada suatu amalan yang bisa Syekh sampaikan kepada kami, atau amalan yang bisa kami lakukan, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami keturunan. Pertanyaan yang kedua dari pemuda yang berbeda, wahai Imam, kami sudah lama berumah tangga, kehidupan ekonomi kami sangat sulit, hidup dalam kondisi yang sangat pas-pasan, dalam kondisi yang sangat kekurangan. Adakah amalan yang bisa kami lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kesulitan ini di dalam kehidupan rumah tangga kami? Kemudian yang terakhir, pemuda yang ketiga bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, di kampung kami saat ini dalam kondisi musim paceklik atau musim kemarau, ya, kami dilanda kekeringan sehingga panen kami atau mungkin ladang kami, ya, gagal panen dan seterusnya. Maka mendengar 3 pertanyaan yang berbeda dari pemuda tersebut, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai saudaraku, tidakkah engkau membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa dengan 3 pertanyaan yang berbeda itu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan satu jawaban yang sama, yaitu dengan memperbanyak al-istighfar, al-iktsaru min al-istighfar, yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan inilah yang dibacakan oleh Imam Hasan Al-Basri, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, faqultu astaghfiru, aku mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun. Dengan kita memperbanyak istighfar, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan air hujan dari langit. Allah akan berikan kesuburan tanaman tersebut dengan diturunkannya air hujan dari langit, merupakan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yumditkum bi amwal, Allah akan juga meluaskan harta kalian, memperbanyak harta-harta kalian dan memberikan keberkahan di dalamnya. Wa banin, dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan istighfar, Allah akan menganugerahkan kepada kita anak, keturunan yang saleh dan salehah. Mendengar hal ini, tentunya pemuda tersebut sangat berbahagia kembali ke daerahnya untuk melakukan amalan tersebut, yakni memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Darul Hijrah Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i? Beliau mengatakan istighfaruna al-yaum yahtaju ila al-istighfar al-akhar, bahwa ucapan istighfar kita di hari ini, yaitu di zaman Imam Malik, zaman yang belum terlalu banyak fitnah seperti di zaman kita ini, kata beliau istighfaruna al-yaum yahtaju ila al-istighfar al-akhar, bahwa ucapan istighfar kita, memohon ampun kita kepada Allah, itu membutuhkan istighfar yang lain, yang mana istighfar yang sesungguhnya adalah selain ucapan dari lisan kita, kita juga menanamkan di dalam hati kita adanya penyesalan, bertekad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga dengan kalimat istighfar itu tidak hanya sekedar diucapkan dari lisan, tetapi di dalam hati benar-benar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan kita, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang kita hadapi saat ini. Dan dengan istighfar kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini sebagaimana dijelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullah wa atubu ilaih, terus menerus lisannya basah memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan memberikan dari segala kesempitan itu kelapangan, keluasan, wa min kulli hammin faraja, dan dari segala kegundahan, kegelisahan, ya, hati yang tidak pernah khusyuk dalam beribadah kepada Allah, Allah berikan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan yang terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita dengan sebab istighfar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga Allah tegaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, solusi yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Kemudian dia sempurnakan dengan tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, Allahus Samad, Allah satu-satunya zat kita menggantungkan diri kita, maka fahuwa hasbu, Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan hamidin wa nashkuru syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ummatal Islam, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Ibrahim, Allah berfirman dalam surah Ibrahim, barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat tersebut kepada kita. Dan sebaliknya kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinah, ada nikmat yang nampak dan nikmat yang batin. Ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Nikmat yang nampak, nikmat kita diberikan keluarga, diberikan kendaraan, diberikan tempat tinggal, bisa bekerja, bisa bersekolah dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya gunakanlah nikmat tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai wujud syukur kita, manifestasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Kautsar, surah ke-108 di juz 30, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka perwujudan syukur seorang hamba ketika diberikan nikmat, fasalli li rabbika wanhar, maka beribadahlah, salatlah karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah, ai li rabbika, juga berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Semoga kita semua diberikan kesempatan panjang umur dalam ketaatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari raya Idul Qurban. Dan bagi orang yang mampu, apa kata Rasulullah SAW, man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk berkurban namun dia tidak berkurban, dia enggan untuk berkurban, maka sekali-kali janganlah dia mendekat dari tempat solat kami, tempat solat Id di zaman Rasulullah SAW. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi kulli biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa na'udzubika min sayil asqam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma waffiqna wa waffiq auladana bil khair was sihha wal quwwah was sabr. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikas syakirin. Allahumma amitna 'alal islam was sunnah 'ala fahmi salafil ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.